Di sebuah desa yang penuh kedamaian, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu nabi yang mulia. Ibu Nabi Zulkifli yang dikenal sangat taat kepada Allah merasa senang saat melahirkan anak laki-laki yang sehat dan kuat. Ayahnya, seorang nabi yang sudah lanjut usia, menyambut kelahiran anak tersebut dengan penuh kebahagiaan. Sungguh, anak ini adalah anugerah dari Allah, dan aku berjanji akan mendidiknya menjadi hamba yang saleh, kata ayah Zulkifli dengan penuh harapan. Zulkifli meski baru lahir sudah dipenuhi dengan berkat dan kebajikan dari Allah. Seiring bertambahnya usia, Zulkifli tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbudi luhur. Ia selalu mendengarkan setiap petuah yang diberikan oleh kedua orang tuanya, serta para ulama dan nabi yang ada di sekitarnya. Sejak kecil, Zulkifli sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa. Pada usia 6 tahun, Zulkifli sudah mampu membaca dan menulis. Ia sangat tertarik pada ajaran Allah yang dibawa oleh ayahnya. "Wahai ayah, aku ingin tahu lebih banyak tentang wahyu yang datang dari Allah," kata Zulkifli suatu hari. Ayahnya tersenyum, lalu berkata, "Zulkifli, ilmu itu akan datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan ikhlas. Jadilah orang yang selalu mencari ilmu, dan Allah akan membuka jalanmu." Setiap hari, Zulkifli membantu orang tuanya di rumah, namun tidak pernah mengabaikan kewajibannya untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon sambil membaca kitab-kitab yang diajarkan oleh ayahnya. Dalam hatinya, Zulkifli sudah merasakan panggilan untuk menjadi seorang yang besar dan berbakti kepada umat. Zulkifli yang masih kecil sering menghabiskan waktu dengan ayahnya, berjalan-jalan di sekitar kampung untuk menyebarkan kebaikan. Setiap kali mereka bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan, Zulkifli selalu ikut memberikan pertolongan. "Ayah, kita harus membantu mereka yang sedang kesulitan," ujar Zulkifli dengan tulus. Ayahnya mengangguk bangga. "Itulah yang harus kita lakukan, Zulkifli. Kita adalah pelayan bagi umat." Suatu hari, saat Zulkifli sedang bermain dengan teman-temannya, ia mendengar seorang pengeluh tentang kesulitan hidup. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hidupku penuh dengan penderitaan," kata seseorang yang tampak putus asa. Zulkifli mendekati orang tersebut dengan penuh empati. "Janganlah bersedih. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap hambanya yang sabar," kata Zulkifli dengan bijak. Setiap kata yang keluar dari mulut Zulkifli terasa begitu menenangkan. Umat di desanya mulai memandangnya sebagai seorang anak yang istimewa. Mereka terkesan dengan pandaiannya
dalam berbicara dan berbagi kebijaksanaan. Ayah Zulkifli yang melihat semua itu merasa yakin bahwa anaknya akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang besar. Di usia remaja, Zulkifli semakin dekat dengan Allah. Ia sering berdoa di malam hari, berusaha untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Suatu malam, Zulkifli bermimpi bahwa ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Dalam mimpinya, Allah berfirman, "Wahai Zulkifli, bangkitlah dan bimbinglah umatmu menuju jalan yang benar." Mimpi tersebut menguatkan tekad Zulkifli untuk menjalani hidupnya dengan lebih serius. Ia tahu bahwa tanggung jawab yang akan diembannya tidaklah mudah, namun ia yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuknya. Pada suatu hari, Nabi Zulkifli menerima wahyu pertama yang mengubah hidupnya. "Wahai Zulkifli, aku memilihmu untuk menjadi nabi bagi umat ini. Sampaikanlah wahyuku kepada mereka dan bimbinglah mereka menuju kebenaran," kata suara Allah dalam hati Zulkifli. Pada saat itu, Nabi Zulkifli merasa terpukul dan terharu. Namun ia juga merasa terhormat atas panggilan tersebut. "Sungguh, aku adalah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan untuk menjalankan tugas ini." Zulkifli berdoa dengan penuh ketulusan. Ia tahu bahwa tugas yang diembannya adalah tugas yang sangat berat. Namun, ia yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan pertolongannya. Nabi Zulkifli segera memberitahukan kepada ayahnya mengenai wahyu yang diterimanya. "Ayah, Allah telah memilihku untuk menjadi nabi. Aku harus menyampaikan wahyunya kepada umat," kata Zulkifli dengan serius. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Aku bangga padamu Zulkifli. Laksanakanlah tugas ini dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah lupakan Allah dalam setiap langkahmu." Nabi Zulkifli mulai menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Namun tidak semua orang menerima dakwahnya dengan baik. Banyak yang menentangnya, bahkan ada yang mengolok-ngoloknya. "Zulkifli, kamu hanya anak muda yang tidak tahu apa-apa. Jangan sok tahu tentang agama," kata seorang tokoh yang menentang dakwahnya. Nabi Zulkifli tidak gentar. "Aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Janganlah kamu menentang kebenaran," jawab Nabi Zulkifli dengan penuh ketegasan. Meskipun mendapat banyak tantangan, Zulkifli tetap sabar dan terus berdakwah dengan penuh kasih sayang. Ketika Zulkifli diangkat menjadi pemimpin umat, ia menyadari bahwa tugasnya semakin berat. Ia harus menjadi contoh yang baik bagi umatnya dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan umat dan sesuai dengan wahyu Allah. "Zulkifli, ingatlah selalu untuk berlaku adil dalam setiap keputusanmu," kata ayah Zulkifli, memberikan pesan bijaksana. Zulkifli pun mengangguk, "Aku akan selalu berusaha untuk adil, ayah." Di masa kepemimpinannya, Nabi Zulkifli berhasil membawa umatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Ia memperkenalkan berbagai reformasi
yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Ia juga memperkenalkan hukum yang adil dan sesuai dengan syariat Allah yang menjadikan masyarakat semakin harmonis. Pada suatu hari, Nabi Zulkifli mendapati ada seorang pedagang yang curang dalam perdagangannya. Ia segera memanggil pedagang itu dan menegur dengan lembut, "Wahai saudaraku, janganlah engkau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi. Kejujuran adalah dasar dari kehidupan yang baik." Pedagang itu pun merasa malu dan segera bertaubat. "Maafkan aku ya Nabi, aku akan memperbaiki kelakuanku," jawabnya. Nabi Zulkifli tersenyum dan berkata, "Semoga Allah memberikan hidayahnya kepadamu." Nabi Zulkifli selalu mengingatkan umatnya untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. "Wahai umatku, sabar adalah kunci untuk mencapai kemenangan. Setiap ujian yang datang adalah bagian dari takdir Allah dan kita harus menerimanya dengan ikhlas," pesan Nabi Zulkifli kepada umatnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang kepadanya dengan wajah penuh keputusasaan. "Zulkifli, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hidupku penuh penderitaan dan aku merasa tak bisa bertahan lagi," keluh wanita itu. Nabi Zulkifli menatapnya dengan penuh empati dan berkata, "Wahai saudaraku, ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Bersabarlah, karena di balik kesulitan ada kemudahan yang Allah janjikan." Wanita itu terdiam sejenak, merenung atas kata-kata Nabi Zulkifli. "Aku akan berusaha untuk bersabar ya Nabi," katanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Nabi Zulkifli tersenyum lembut. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Berita tentang kebijaksanaan Zulkifli mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan nasihat dan petuah dari sang nabi. Mereka sesama terinspirasi untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup mereka. Nabi Zulkifli selalu menekankan pentingnya tawakal pada Allah. Setelah kita berusaha dengan maksimal, serahkanlah semua kepada Allah. Dialah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik, ujarnya kepada umatnya. Dengan kata-kata yang bijaksana, banyak orang merasa tenang dan tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi cobaan. Dalam setiap pertemuan, Nabi Zulkifli selalu mengingatkan umatnya untuk tidak berputus asa. Meskipun tantangan hidup terkadang terasa begitu berat, ia tahu bahwa kunci untuk hidup bahagia dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam dihadapkan dengan ujian yang lebih besar lagi. Allah memberikan kekayaan dan kekuasaan yang besar kepadanya. Namun, Zulkifli tidak terpengaruh oleh kekayaan dunia yang datang begitu banyak. Ia tetap hidup sederhana dan selalu mengingatkan umatnya untuk tidak tergoda oleh dunia. Seorang sahabat mendekatinya dan berkata, "Zulkifli, engkau kini menjadi orang yang sangat kaya.
mengapa engkau tidak menikmati kemewahan ini?" Zulkifli tersenyum lalu berkata, "Sesungguhnya harta dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Kita tidak boleh tergoda untuk melupakannya hanya karena kekayaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan harta ini untuk membantu sesama." Nabi Zulkifli mengarahkan kekayaan yang ia miliki untuk membantu orang-orang miskin dan memperbaiki infrastruktur umat. Ia mendirikan tempat-tempat ibadah, menyumbangkan tanah untuk pertanian, dan memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Dalam setiap kesempatan, Nabi Zulkifli menekankan pentingnya berbagi. Sesungguhnya harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita hanya dititipi untuk sementara. Oleh karena itu, mari kita gunakan untuk kebaikan, ajaknya. Banyak orang yang terinspirasi oleh sikap Zulkifli, yang meskipun kaya tetap rendah hati dan selalu memikirkan umatnya. Nabi Zulkifli menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati, bukan materi semata. Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah gentar dalam menghadapi tantangan. Salah satu ujian terbesar yang harus ia hadapi adalah menentang kemusyrikan yang berkembang di tengah masyarakat. Banyak orang yang menyembah berhala dan tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun, Nabi Zulkifli tetap berdakwah dengan tegas. "Wahai umatku, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak disembah, dan segala yang selainnya adalah kebatilan," seru Zulkifli dalam sebuah pertemuan besar. Beberapa orang menentangnya dengan keras. "Zulkifli, kamu terlalu keras. Berhala-berhala ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Mengapa kami harus meninggalkannya?" kata seorang pemimpin masyarakat. Namun Nabi Zulkifli tetap teguh. Yang benar tetap benar meskipun dunia menentangnya. Janganlah kalian mengikuti hanya karena kebiasaan atau tradisi. Ikutlah jalan yang benar yang telah ditunjukkan oleh Allah. Pertentangan ini semakin memuncak, namun Nabi Zulkifli tidak pernah kehilangan kesabarannya. Ia selalu mengajak umatnya untuk berdialog dan dengan cara yang lembut, namun tetap tegas dalam menyampaikan kebenaran. Pada sewaktu-waktu, para penentang dakwah Nabi Zulkifli alaihissalam berkumpul untuk merencanakan bagaimana cara menghentikan dakwahnya. Mereka memanggil Nabi Zulkifli dan berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu terus berbicara tentang Tuhan yang tidak kami kenal. Kami akan menghentikanmu." Namun Nabi Zulkifli dengan tenang menjawab, "Jika kamu ingin menghentikan dakwah ini, maka silahkan lakukan. Tetapi ingatlah bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang, meskipun ada yang berusaha menguburnya." Nabi Zulkifli tetap melanjutkan misinya meskipun banyak yang menentangnya. Ia tidak membiarkan kebencian dan penentangan menghalangi niat suci dalam dirinya.
Aku hanya menyampaikan wahyu yang datang dari Allah. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan kebenaran, katanya dengan penuh keyakinan. Akhirnya, meskipun banyak yang membenci Nabi Zulkifli, ada sebagian orang yang mulai tertarik dengan ajarannya. Mereka merasa ada kedamaian dalam kata-katanya dan mulai meninggalkan penyembahan berhala. Pada suatu titik, Nabi Zulkifli alaihissalam diuji dengan cobaan terbesar dalam hidupnya. Allah meminta agar ia meninggalkan segala sesuatu yang ia cintai, termasuk harta dan kekuasaannya. Semua orang yang dekat dengannya mulai meninggalkannya, dan ia harus menghadapi ujian yang sangat berat. Di tengah kesulitan itu, Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapinya sendirian. Tapi aku yakin Engkau selalu bersamaku, memberikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini." Allah pun menurunkan wahyunya, memberikan Zulkifli petunjuk untuk menghadapinya dengan sabar dalam masa yang penuh cobaan itu. Nabi Zulkifli semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia tidak lagi mengandalkan harta atau kekuasaan, tetapi hanya mengandalkan kekuatan dari Allah semata. Dalam momen puncak ini, Nabi Zulkifli belajar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Kebenaran yang ia perjuangkan adalah untuk akhirat yang abadi, bukan untuk kehidupan dunia yang fana. Setelah menjalani ujian yang begitu berat, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kedekatannya dengan Allah semakin mendalam. Dalam kesendirian malam yang hening, Nabi Zulkifli merendahkan hati dengan memohon pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. "Ya Allah, aku hanya hamba-Mu yang lemah. Berikanlah aku kekuatan untuk terus berdakwah dan melanjutkan perjuanganku demi kebaikan umat-Mu." Doanya dengan penuh harapan. Allah mendengar doa Nabi Zulkifli. Pada malam yang penuh keberkahan itu, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Zulkifli. "Wahai Zulkifli, sabarlah, karena kemenangan akan datang setelah kesulitan. Aku akan membantumu, dan umatmu yang setia akan selalu berada di sisimu." Suara Allah terdengar begitu jelas dalam hati Zulkifli. Dengan penuh keyakinan, Nabi Zulkifli bangkit untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Walaupun tantangan masih ada, Nabi Zulkifli semakin yakin bahwa pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Semua yang ia jalani selama ini, baik ujian dengan penyakit, kemiskinan, maupun penentangan dari umat, hanyalah jalan menuju kemenangan yang lebih besar. Ia merasa lebih kuat dan lebih mantap dalam menyebarkan kebenaran. Pada suatu kesempatan, Nabi Zulkifli mengumpulkan umat dan berkata, "Sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Kekuatan yang kalian rasakan, semangat yang kalian miliki adalah hasil dari pertolongan Allah. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan." Kata-kata Nabi Zulkifli
membawa kedamaian dalam hati umatnya. Mereka semakin yakin bahwa hanya dengan kesabaran dan doa, mereka akan mampu melalui segala cobaan yang ada. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak hanya memikirkan urusan spiritual umat, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah negara yang adil, yang berdasarkan pada hukum-hukum yang sesuai dengan wahyu Allah. Umat ini harus hidup dalam keadilan dan kedamaian, kata Nabi Zulkifli kepada para pemimpin masyarakat. Kita harus saling membantu dan tidak membiarkan ketidakadilan merajalela. Semua orang harus diperlakukan sama, tanpa pandang bulu. Nabi Zulkifli alaihissalam mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi juga lebih kepada kepentingan umat secara keseluruhan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan yang diambil dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan diterapkan harus mengutamakan kebaikan bersama. Dalam beberapa tahun, negara yang dipimpin oleh Zulkifli mulai berkembang pesat. Masyarakat hidup lebih sejahtera, ekonomi semakin baik, dan ketidakadilan mulai hilang. Nabi Zulkifli tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin yang membawa perubahan nyata bagi umatnya. Ini semua bukan karena kekuasaanku, tetapi karena pertolongan Allah, kata Zulkifli di hadapan umatnya yang sangat menghormatinya. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salah satu tugas besar Nabi Zulkifli alaihissalam adalah mengajarkan umatnya tentang tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Zulkifli berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan umatnya dari kemusyrikan dan menyembah berhala. Wahai umatku, tidak ada Tuhan selain Allah. Janganlah kalian menyembah selainnya. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak disembah, ujar Zulkifli dalam khutbahnya yang penuh semangat. Banyak di antara umatnya yang sudah menyadari kesalahan mereka dan mulai meninggalkan penyembahan berhala. Namun, tidak sedikit pula yang masih menentang ajaran Zulkifli dan tetap berpegang pada tradisi yang sudah lama mereka lakukan. Nabi Zulkifli tidak pernah lelah untuk berdakwah dan menjelaskan kebenaran dengan penuh kelembutan namun ketegasan. Sungguhnya agama yang benar adalah agama yang hanya mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, kata Nabi Zulkifli. Jika kita menyembah selain Allah, maka kita telah menyekutukannya, yang merupakan dosa besar. Ajaran Zulkifli mulai berakar kuat di kalangan umatnya. Perlahan, masyarakat mulai mengerti bahwa segala sesuatu hanya berasal dari Allah dan bahwa penyembahan berhala hanyalah ilusi belaka. Masa-masa terakhir hidup Nabi Zulkifli alaihissalam dipenuhi dengan keikhlasan dan keteguhan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Nabi Zulkifli alaihissalam merasa bahwa waktu untuknya telah tiba. Ia sudah menyampaikan wahyu Allah
dan melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk umatnya. Suatu hari, Nabi Zulkifli duduk di sebuah tempat yang sepi, menghadap langit. "Ya Allah, aku sudah menjalankan tugasmu sebaik-baiknya. Aku berserah diri kepadamu," katanya dalam doa. Tidak lama setelah itu, Nabi Zulkifli merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah ia sedang dipanggil untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ketika saat itu tiba, Nabi Zulkifli meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh umat yang sangat mencintainya. "Wahai Zulkifli, engkau adalah seorang nabi yang luar biasa. Selamat tinggal, semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya," kata seorang sahabatnya dengan suara gemetar. Nabi Zulkifli meninggalkan umat yang sangat kuat imannya dan siap untuk melanjutkan perjuangan yang telah ia mulai. Masyarakat merasa kehilangan yang mendalam, namun mereka tahu bahwa ajaran Zulkifli akan tetap hidup selamanya. Setelah wafatnya Nabi Zulkifli alaihissalam, umat yang telah ia didik melanjutkan hidup dengan penuh semangat dan kedamaian. Mereka terus menyebarkan ajaran tauhid dan kebenaran yang telah diajarkan oleh Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihissalam dikenang sebagai seorang nabi yang sangat bijaksana, sabar dan penuh kasih sayang terhadap umatnya. Allah pun mengangkat derajat Nabi Zulkifli alaihissalam di sisinya. Dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli disebutkan sebagai salah satu nabi yang mulia. Nama dan perjuangannya tetap dikenang oleh umat Islam sepanjang zaman. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan, untuk tidak terjebak dalam kemewahan dunia, dan untuk selalu mengutamakan kebenaran dalam setiap tindakan. Ia adalah contoh sejati tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang taat, pemimpin yang bijaksana, dan umat yang selalu mengedepankan keimanan kepada Allah. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.